Izin Pak Dek, satu orang lagi ini belum join. Oh iya ya. Jaringannya jatuh pada satu dua. Amin. Silakan Pak De Yamin untuk memulainya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jaringannya ya. sempat jatuh tadi, jaringan sempat jatuh. Iya oke, sambil menunggu teman kita yang satu. Oh iya, Kita saja. yang saya absen dulu. Dokter Paldi. Ya. Al-Amin Nurman, ST. Ada. Nur Hayati, SPD. Nur Hayati. Oh, Nur Hayati yang belum ada ini. Nur Hayati yang belum ada. Alisa Harmawati. Sri Ratna Dewi. Widya Astuti, Hasbin, Adin Rivaldi, Yuniartini, Niputu Sudarmi. Iya, yang belum ada Ibu Nur Hayati, SPD. Teman-teman boleh di dihubungi yang siapa yang kenal sama Ibu Nur Hayati. Yang dipercayakan dari evaluator untuk recording siapa di sini? Sudah ya, sejalan? Iya. Siapa yang recording ini? Oh ya, Ibu Widya. Oke. Nur Hayati belum masuk. Nur Hayati. Iya, Nur Hayati sudah menjalan ini masuk. Bentar. Ya, Nur Hayati sudah bergabung pada ini, kayaknya sudah masuk. Mana dia? Satu, dua, tiga. Yeah. Sudah masuk tadi ini. Nah, ini sudah ada. Oke. Bu Nur Hayati boleh dirubah ini tampilan di rename. Nomor NDH, nama angkatan, nomor angkatan, sama kelompoknya. Ya, sambil jalan. Ya, mohon izin Pak De Yamin, dipersilakan pesertanya sudah lengkap 10. Ya. Oke. Persilakan. Oke, makasih waktu yang diberikan oleh Ibu Evaluator, Ibu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bertemu muka melalui room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di dalam latsal ini adik-adik semuanya, ya anak-anakku semuanya sehat-sehat selalu ya, sehingga bisa menjalankan latsal ini sampai titik terakhir, itu sampai ujian akhir. Dan kita akan ketemu di klasikal nanti di akhirnya, di klasikal dan di ujian. Karena waktu cukup singkat, 2 jam pelajaran di sesi pertama dan 3 jam pelajaran di sesi kedua. Kalau ada sesuatu hal yang kira-kira perlu ditanyakan, silakan nanti menghubungi saya melalui WA, gitu ya. Ya, melalui ketua kelompok ya. Apa yang perlu ditanyakan, misalnya penugasan dan sebagainya. Aduh, Pak Yamin kayaknya Ya, iya sudah masuk lagi. Oh ya, iya jaringan main-main ini tadi. Iya, hilang. Kita juga di sini lari-lari mendekati apa itu ya, kabel-kabel supaya Oke, lebih bagus. Ya silakan oke. tadi. Ya, baiklah, saya mohon izin untuk membuka PowerPoint. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Adik-adik? Bisa Bisa, ya? Pak. Oke. Oke, kita memulai agenda 1. Agenda 1 ini adalah sikap perilaku bela negara, yang di dalamnya ada 3 mata pelatihan: wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Di dalam MUC adik-adik juga sudah mempelajarinya ketika ketiga modul ini, sehingga pada hari ini, pada sesi yang pertama ini, kita penguatan. Untuk itu saya ingin adik-adik untuk merefleksi kembali, gitu ya, memaknai kembali apa sih yang dipelajari di dalam agenda 1 ini terkait dengan sikap perilaku bela negara. Kita mulai dari wawasan kebangsaan. Apa yang bisa diambil dari pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, Pak Ibu? Apa yang dimaknai dari wawasan kebangsaan? Kemudian yang kedua ada nilai bela negara. Katakan yang berkenan untuk memberikan komentar pada pagi hari ini. Kita nggak usah terlalu tegang, nyantai aja. Apa yang kita bisa, walaupun 1 titik, kita utarakan di pagi hari ini untuk menyamakan persepsi bagaimana sih wawasan kebangsaan dan bela negara. Sekilas saja. Ya, silakan. Siapa, teman-teman? Ya, Wawasan apa sudah? kebangsaan. Iya, silakan Bu Nur Hayati. Iya. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap negara kita, Kesatuan Negara Republik Indonesia. Seperti itu, Pak, cara singkatnya. Oke, cara pandang kita terhadap NKRI ya. Oke, yang lain ada yang menambahkan? Ya.
Ya, apa saja yang dipelajari di dalam wawasan kebangsaan? Masih ingat? Ya, tadi Bu Nur Hayati sudah menyebutkan ada cara pandang. Kemudian ada apa lagi? Silakan Ibu Harmawati ya. Oh, Ibu Anu yang Raisen, Bu Yuniartini, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Perkenalkan, saya Yuniartini. Yang dibahas dalam wawasan kebangsaan itu, yang pertama seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur Hayati, adalah cara pandang kita terhadap bangsa kita sendiri. Adapun yang dibahas seperti 4 konsensus dasar, yang di dalamnya ada Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Adapun tujuan NKRI itu tercantum dalam Undang-Undang sebagai dasar negara kita. Itu saja, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Yuniarti. Lanjut satu lagi, ada yang ingat dengan nilai-nilai bela negara Bapak Ibu? Yang lainnya? Ya, ada berapa nilai-nilai bela negara yang diingat? Coba. Yang diingat saja, ya, yang diingat. Ya. Silakan Ibu Putu, Niputu. Mute suaranya Ibu. Minta maaf. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, menurut sepengetahuan saya melalui pembelajaran MOOC kemarin itu mengenai bela negara. Bela negara ini kalau saya artikan ini sebagai suatu tekad, ya, suatu sikap atau suatu perilaku yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mencintai dan bagaimana berupaya untuk menjaga keutuhan atau kemerdekaan Indonesia dari segala ancaman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, baik juga sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun nilai-nilai dasar bela negara itu ada, seingat saya ada 5. Ada 5. Yang pertama ada cinta tanah air, kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara Indonesia, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian yang terakhir juga ada kemampuan awal bela negara. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Niputu atas responnya. Jadi Bapak Ibu sudah merefleksi kembali, memaknai kembali dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tadi disebutkan bagaimana cara pandang kita terhadap NKRI, kemudian bagaimana di dalamnya tercantum sebuah konsensus gitu ya. Ada undang-undang, ada Pancasila, ada NKRI dan sebagainya. Kemudian juga dicantumkan kalau nggak salah ya sejarahnya sampai Indonesia terbentuk ya sebelum konsensus itu ya sampai terwujudlah sebuah nilai-nilai bela negara. Ya, kemudian setelah kita memahami posisi kita sebagai seorang CPNS, ya, kita memiliki cara pandang yang lebih luas gitu ya, lebih luas ketika kita sudah membaca modul di MOOC. Oh ternyata inilah Indonesia gitu loh. Saya sebagai seorang PNS ya, calon PNS ya CPNS. Saya harus tahu bagaimana kita memahami dengan keberagaman yang ada. Ya, setelah kita memahami karena ini sikap perilaku, kita akan menganalisis yang disebut dengan analisis isu kontemporer. Ya.
kita bawa cara pandang keindonesiaan kita ini ke tempat kerja kita. Ya, tempat kerja kita adalah organisasi atau OPD, sekolah atau puskesmas atau rumah sakit atau OPD, ya. Ya, apa yang harus kita analisis dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Oke, kalau boleh tahu Bapak Ibu, apa yang dibahas di dalam analisis isu kontemporer? Silakan. Ya, memberi gambaran seperti tadi kan bela negara sudah, wawasan kebangsaan. Di sebuah organisasi, maka kita selain menganalisis Indonesia, permasalahan yang ada di Indonesia, kita langsung merujuk permasalahan yang ada di OPD kita, gitu ya. Itulah yang dibahas dalam analisis isu kontemporer. Ada yang bisa memberikan komentar? Ya, tujuannya belajar analisis isu kontemporer. Silakan. Ya, kita Bapak Ibu diharapkan untuk apa? Gitu ya. Belajar analisis isu kontemporer. Apa yang diingat dari modul analisis isu? Kita disuruh menganalisis ya, kalau nggak salah. Oh ya, silakan Bu Niputu, silakan. Ya. Selamat datang Pak Rizal. Mute Bu Niputu, mute. Ya, terima kasih Pak. Sekali lagi ini mungkin yang saya ingat dari pembelajaran emosi itu mengenai fungsi dan tugas ASN. Yang di salah satunya itu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ya, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI juga, kemudian juga melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu fungsi dan tugas ASN yang terdapat di analisis isu kontemporer juga. Kemudian kalau untuk wawasan PNS itu pemahamannya itu terhadap globalisasi, demokrasi, desentralisasi, daya saing nasional. Kemudian kalau isu-isu kritikal yang terjadi saat ini, antara lain itu ada radikalisme atau terorisme, kemudian narkoba. Mengenai narkoba, kemudian ada cybercrime, ada money laundry, kemudian ada mengenai korupsi, ya seperti itu. Ya mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Itu analisis isu nasional di negeri kita, gitu ya. Analisis isu yang ada di negeri kita. Seperti itulah ya bagaimana kacamata kita memandang narkoba, kacamata kita memandang cybercrime, penipuan melalui ruang maya, dan mungkin di ini ada salah satu korban, gitu ya. Maksud saya jika pernah salah satu korban di penipuan ruang maya, karena kita diiming-iming oleh sesuatu yang sebetulnya nggak masuk akal, tapi pada saat itu kita sangat butuh uang, gitu ya. Sehingga kita tertipu dengan tergiur, bukan tergiur dengan uang, sehingga kita tertipu. Itu masalah-masalah nasional, dan nanti di dalam aktualisasinya adik-adik dibawa untuk menganalisis masalah-masalah yang ada di lingkungan kerja kita. Jadi karena tadi cara pandang kita terhadap bangsa, kemudian kita kerucutkan menjadi cara pandang kita terhadap organisasi kita, cara pandang kita terhadap kerja kita. Kalau guru, apa yang ada permasalahannya di kelas dengan murid.
Kalau dokter, permasalahannya apa yang ada di tempat kerjanya yang sekarang dikerjakan. Ya, kalau di OPD, kalau OPD dari OPD mana, Pak? Pak Al-Amin ya? Dari OPD mana, Pak? Dari Dinas PU, Pak. OPU. Ya, Pak. Ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada di PU, apa kira-kira yang nanti saya angkat menjadi aktualisasi. Jadi, kenapa? Nah, kemudian lanjut lagi yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara adalah asumsi bahwa sehat. Bagaimana kita berperan negeri utama kita, kan? Sehingga di kesiapsiagaan itu ada yang namanya pelatihan baris berbaris, keprotokolan, ada hal-hal yang ada pokoknya mengenai kesehatan jasmani, kesehatan mental dan sebagainya. Nah, kemudian yang akhir dari kesiapsiagaan bela negara ini untuk menganalisis kewawasan dini atau badan pengumpul keterangan. Adik-adik diminta untuk mencatat tempat, kemudian menganalisis, mengidentifikasi apa yang bisa dilihat dan dianalisis oleh adik-adik dalam kelompok ini. Begitu ceritanya. Jadi sikap perilaku bela negara bukan hanya di room ini, tapi adik-adik bergerak sendiri di tempat kerja masing-masing. Kemudian di akhir sesi kita simulasi di klasikal dengan badan pengumpul keterangan dan yang lain-lainnya. Ada baris berbaris, ada badan pengumpul keterangan, ada outbound, ada cara kamalam. Nah, itu nanti simulasi-simulasi yang arahnya adalah kekompakan tim kita. Oke, itulah gambaran agenda 1 ya, mulai dari bagaimana cara pandang kita, sikap kita terhadap lingkungan kita, lingkungan besar, lingkungan kecil kita, kemudian bagaimana kita menganalisis ya, dan bagaimana prakteknya di dalam menganalisis. Ya, sehingga ada sikap dan perilaku. Terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adikku semuanya atas responnya di pagi hari ini. Ya, saya kembali ke slide ya. Penugasan yang jelas menghubungi saya. Slide saya dilihat ada? Halo? Slide saya dilihat? Iya Pak. Iya Pak, dilihat. Iya Pak. Oke, ini nomor HP saya 0852. Kurang bagus jaringan Pak De. Iya, keluar saya. Iya, kurang bagus jaringan Pak De. Oke. Oke, silakan Pak De. Oke, kita perhatikan di gambar ini adik-adik. Luangkan 10 detik untuk melihat gambar di samping. Ya,
menurut adik-adik di gambar ini ada gambar apa yang adik lihat? Coba silakan respon. Ayo dibuka suaranya. Di mute. Ya, Ada silakan gambar. teman-teman untuk menanggapi. Silakan Pak Al-Amin. Ya, terima kasih Pak. Yang saya lihat gambar ini adalah seorang wanita yang sedang memaling ke arah kanan, begitu Pak. Terima kasih. Samping kanan gitu ya. Oke, silakan yang lain. Agak cepat karena cuma 2 jam. Ayo 2-3 orang saja yang respon. Ayo. Ayo, yang lain. Ibu Alisa, gambar apa itu? Gambar seorang wanita, Pak. Seorang wanita juga. Ya, yang sedang memalingkan pandangannya. Ibu Sri Ratna, gambar apa itu? Seorang wanita juga, Pak, yang memalingkan muka. Oke, yang lainnya? Ibu Harma? Gambar apa itu Ibu Harma? Ya, sama seperti teman-teman, Pak. Ya, kalau Dokter Paldi? Dokter Paldi? Iya Pak, sama juga Pak. Melihat sama, wanita ya? Pak. Oke. Oke. Kalau Pak Adin? Iya, terima kasih Pak. Kalau saya lihat ini gambar, kalau teman-teman melihat bahwa ini adalah gambar seorang perempuan, kalau saya melihat ini gambar seekor landak Pak yang sedang menaiki bukit atau gunung. Oke. Oke. Kalau Bu Widya apa Bu Widya? Saya melihatnya Pak, ini gambar seorang wanita dengan jaket dengan outer berbulu memalingkan wajahnya ke arah kanan. Oke, terima kasih. Wanita muda dan wanita tua. Woman and old woman. Perhatikan dulu yang pertama. Di sini ada wanita muda. Ini rambutnya, ini matanya, ini bulunya, hidungnya, ini dagunya. Nah, ini kalung lehernya ya. Ini bunganya, hidungnya, ini keningnya, ya, telinganya ini aksesoris di lehernya. Ini wanita muda. Yang wanita tua yang mana coba? Wanita tua ini hidungnya yang besar ini, karena sudah tua hidungnya jadi besar. Ya, ini hidungnya wanita tua, ini matanya. Kemudian ini mulutnya wanita tua. Ini dagunya ya. Ya, sehingga ini ada 2 wanita ya. Ini wanita tuanya, ini wanita mudanya. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa
persepsi seseorang di dalam memandang sesuatu itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Ibu Niputu memandang sesuatu negeri ini berbeda dengan Ibu Nurhayati. Pak Dokter beda dengan Pak Al-Amin. Maka pada kesempatan ini kita harus mempunyai persepsi yang sama tentang sebuah sikap perilaku bela negara. Jadi persepsi ini karena kita menganut konsep jendela Johari di dalam room ini, kita saya tahu Anda tahu, saya tahu Anda tidak di ini nama bagi kita mengambil isu bagaimana memberikan nilai-nilai berakhlak, ya bagaimana kita sebagai seorang ASN ini akan hidup bersama untuk menyamakan persepsi antara kita, karena Bapak dan Ibu di sini jadi Bapak Ibu di sini hadir dengan membawa sesuatu, bukan orang yang kosong, orang-orang yang pintar, yang punya isi semua, kita sharing di room ini. Oke, kita lanjut. Ini saya tidak tidak usah saya ceritakan lagi karena adik-adik sudah belajar di MUC. Ini hanya salah satu alat saja untuk mengingat kembali dengan file-file yang ada. Ini saya kutip dari Pak Jenderal Sudirman, bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Jadi kita inilah golongan badan-badan di luar tentara. Jadi yang membela negara kita adalah bukan hanya tentara, tapi kita sebagai seorang ASN juga berperan, ya. Dengan tadi disebutkan bahwa peran PNS ini adalah melayani, melaksanakan dan mempererat, ya, perekat pemersatu pembangunan. Jadi kita kita ke ini adalah deklarasi Juanda, Bapak Ibu. Ya, deklarasi Juanda ini Pak Juanda punya jasa di dalam mempertahankan negeri, bahwa negara kesatuan adalah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari daratan dan lautan. Nah, yang tadinya batas negeri ini adalah zona-zona gitu ya, sehingga ketika zonanya hanya 13 mil dari daratan, maka selebihnya adalah milik internasional, milik negara lain, sehingga akan mengancam ketahanan nasional negeri kita. Jadi di samping terancam juga aset yang ada di antara pulau-pulau ini akan dieksplorasi oleh negara lain, sehingga Pak Juanda ini berjuang mulai tahun 58 atau 54 ya, sampai tahun 78 baru disahkan bahwa negara Indonesia adalah negara NKRI. Sudah, itu.
Oke, ini saya lanjut. Beralih ke konsepsi Astagatra. Konsepsi Astagatra ini ada 8 aspek, Trigatra dan Pancagatra. Nah, bagaimana kita memotret Indonesia gitu ya? Bagaimana kita memotret Indonesia itu ada Trigatra, aspek alamiah dan aspek sosial. Ada geografi, sumber kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Ya, ini kalau waktunya panjang, sih bagaimana ini nanti dipraktikkan di akhir kita praktek ini pada ini kita datang ke suatu tempat kemudian kita analisis bingkai untuk menganalisis adalah ini ya juga nanti ini ya. Oke, kita lanjut ke nilai-nilai bela negara ya. Ya tadi itu nilai ada terus dari ada di literatur bawah 6 gitu ya. Terus sempat saya tanyakan pada instruktur saya ya, fasilitator saya di LAN, kenapa ini bela negara ada 5 ada 6 ya. Nah, maka penjelasannya 6 itu pengembangan dari 5. Jadi yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, kemudian yang ketiga yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ya. Jadi ke-6 nilai-nilai dasar ini ada indikator-indikatornya ya. Ada penjelasan-penjelasannya. Apa saja penjelasan-penjelasan dari indikator-indikator penjelasan dari sebuah nilai-nilai bela negara. Dulu ya itu sudah mengimplementasi atau mengaktualisasi nilai tanah air, karena Bapak Ibu guru setiap Jumat mengadakan kegiatan Jumat siswa. Ya. Kemudian yang kedua ya, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa misalnya ya. Ya, ini lagi-lagi saya contohkan Bapak Ibu guru karena yang dominan di sini ya. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Oh, anak-anak didik saya ajarin untuk membuat tempat sampah dari limbah. Itu kan berarti cinta tanah air. Yang satu memanfaatkan limbah, menyelamatkan limbah, dan yang kedua membuat
karya anak bangsa. Dan ini salah satu pengalaman Bapak Ibu kalau kita berkunjung ke Korea, khususnya Korea Selatan, ya. Kalau pulang kita itu diberikan cenderamata. Cenderamatanya itu adalah hasil karya sendiri, buatan sendiri. Misalnya Bapak Ibu ke Korea, ke temannya yang di Korea Selatan, kemudian Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu dikasih oleh-oleh tempat tisu misalnya. Tempat tisu itu ada, mereka lebih menghargai tempat tisu yang dibuat oleh yang bersangkutan. Misalnya yang di itu berikan Pak itu kita memperoleh hasil membeli itu Korea begitu. Ini salah satu contohnya. Dia lebih menghargai karya anak bangsa dibanding kemudian yang lalu Samsung ya, Samsung untuk Korea. Orang Korea nggak boleh beli Nokia waktu itu. Orang Korea harus beli Samsung. Sejelek apapun Samsung harus dibeli. Dari pembelian mereka ada komentar ya, apa kurangnya dari Samsung ini, sehingga anak negeri lah yang mengoreksi atau memberikan komentar untuk perbaikan Samsung itu sendiri. Dan beberapa tahun kemudian akhirnya Samsung melejit ke dunia dan mengalahkan Nokia. Itu ceritanya. Ya, kalau kita orang Indonesia biasanya cenderung branded ya, luar negeri gitu ya. Sehingga produk-produk dalam negeri ini tidak terperhatikan gitu ya, tidak akan naik mutunya karena tidak dibeli oleh kita. Gitu. Yang ketiga menggunakan produk dalam negeri ini ya, hampir sama. Ini contohnya tadi sudah saya jelaskan, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Jadi dua hal, dari konflik, dari kebersihan tadi misalnya seperti itu. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, hampir sama ya, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan dan seterusnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu contoh nilai cinta tanah air, itu ada indikatornya 6. Kepentingan umum, dan menjalankan kewajiban. Adik-adik sudah ada slide-nya di download-nya dari Kolabjar, ada di Kolabjar ini. Bisa buka kan? Ya. Ya, juga indikator program ada 6. Pelajari nilai ada potret ini ya, potret atau gambar Desa Panglipuran Bali. Ada Desa Gitorn Belanda. Ada Desa Maulinong India. Ketiga desa ini adalah desa yang terbersih di dunia ya. Adik-adik bisa hunting di internet,
Desa Panglipuran Bali adalah desa yang terbersih. Salah satu desa terbersih di dunia. Sekarang saya minta adik-adik menghubungkan ya nilai-nilai apa keterkaitan Desa Panglipuran ini dengan nilai-nilai bela negara. Menerapkan nilai apa sehingga Desa Panglipuran Bali ini sebagai desa terbersih di dunia. Ya, kalau kita kaitkan dengan nilai cinta tanah air, terkait dengan yang nomor berapa? Coba di mute semua supaya interaktif kita. Mute. Nomor 1, Poin Pak. 1. Poin 1. Sore ya, Bea. Absen terakhir ya. Kemudian poin mana lagi? Nomor 1 dan nomor 6. Nomor 6. Nomor 1 dan nomor 6. Daerahan dan siapapun dari manapun. Nomor 4 juga, Pak. Nomor 5 juga, Pak. Nomor 4. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Nomor 3 juga, Pak, menggunakan produk dalam negeri. Nomor 5 juga masuk. Hubungannya dengan kearifan lokal ya dia ya. Produk dalam negerinya itu ya. Iya, Pak. Oke. Ada 1 masuk, 3 masuk, 6 masuk, terus 5 masuk. 5 masuk, menjaga nama baik ya. Karena dapat ini, dapat penghargaan desa terbersih salah satunya ya, desa terbersih di dunia, nama baik. Oh ternyata ya, ini dari gambar yang kita lihat ini sangat erat terkait dengan nilai-nilai bela negara. Ya sekarang saya kasih waktu 5 menit gitu ya, teman-teman untuk memberikan nilai-nilai ya keterkaitan antara Desa Panglipuran Bali dengan nilai-nilai bela negara, dengan nilai yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Silakan. Ya, atau kita sama-sama saja ya brainstorming ya. Ya. Ya, silakan. Kalau yang kedua, Desa Panglipuran Bali itu bisa menjadi desa terbersih di dunia erat kaitannya dengan nilai bela negara yang kedua, sadar berbangsa dan negara. Indikator keberapa? Nomor 3 mungkin masuk, Pak. Nomor 2. Nomor 1 juga, Pak. Nomor 4 masuk juga. Nomor 1. Nomor 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Masuk semua, Pak. 6. Iya. Oke. Ya, masuk semua, Pak. Silakan. Yang nomor 1. Silakan. Menghargai dan menghormati ras dan Coba yang menyebut nomor 2. Coba. Silakan Bu Harmawati, nomor berapa? Nomor 5, Pak. Iya. Ya, coba kenapa? Coba dijelaskan. Iya. Jadi di situ kita bisa dengan adanya kerukunan antar warga desa di situ sehingga bisa diciptakan kebersihan dan keindahan seperti yang kita lihat di gambar, Pak.
Ya. Karena rukun, karena gotong royong dalam dan masyarakat berjiwa gotong royong dalam Bali yang masyarakat ada sehingga di desa Panglipuran. kebersihan di lingkungan itu tetap terjaga. Oke. Oke, yang pertama tadi silakan. Yang nyebut pertama tadi 1, 2, 3, 4 tadi ada yang nyebut. Silakan siapa tadi? Oh ya, Ibu Yuniartini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Yang pertama, di situ disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Tentu kita melihat bahwa warga di sana sadar akan tanggung jawabnya, sehingga misalnya satu, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian disiplin itu maksudnya di sini supaya tempatnya tetap terjaga, tidak ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Desa Panglipuran itu kan salah satu desa terbersih di dunia. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku. Bisa kita ketahui bahwa warga di sana pun sadar, sehingga mereka dapat menghargai dan menghormati keragaman suku yang ada, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, sehingga desa tersebut bisa bersih seperti itu. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Izin Pak Yamin. Silakan yang lain. Silakan. Sudah ini ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu lebih interaktif ya. Ya, lebih interaktif. Sekarang yang ketiga, ya. Ya, misalnya saya pilih nomor 2, Pak, karena begini gitu ya. Ya, yang seperti Ibu Yuniarti tadi, seperti itulah. Seperti Ibu siapa Harma tadi juga. Ya, silakan mewakili 3. Keterkaitannya antara Panglipuran dengan nilai yang ketiga. Salah satunya silakan. Silakan Ibu Sri Ratna. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ambil poin yang kedua, yaitu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sana itu mereka tetap memperhatikan, poin pertama Pancasila, tetap memperhatikan keberagaman agama. Yang kedua, persatuannya. Dengan adanya persatuan di warganya di sana, jadi bisa menjaga kebersihan lingkungannya, menata dengan baik. Mungkin seperti itu, Pak. Ibu Nurhayati. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mengambil poin 6. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Ratna Dewi, yakni mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, di dalam nilai-nilai Pancasila itu, di dalamnya ada saling membantu, tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Dengan pelaksanaan seperti itu, sehingga Desa Panglipuran dapat tercapai, dan seperti yang kita lihat sekarang ini adalah salah satu desa terbersih di dunia karena pengamalan dari saling membantu dan tolong menolong. Demikianlah Pak penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut yang keempat. Ya, siapa yang lain yang mewakili yang belum bersuara? Pak Dokter. Yang keempat, indikator yang keberapa? Yang terkait dengan Panglipuran. Silakan Pak Dokter.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau yang untuk nomor 4 itu kaitan dengan cinta tanah air, itu menjaga dan memahami seluruh ruang membela. Maaf Pak, untuk slide ini ya Pak ya? Iya, untuk nilai bela negara yang keempat. Oh, iya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke, membela bangsa dan negara. Jadi kita di sini ditanamkan bahwa kita harus memiliki memiliki rasa yang rela dan cenderung untuk mengorbankan kepentingan pribadi dan dibanding dengan kepentingan umum, Pak. Jadi ketika kita dihadapkan pada kepentingan umum, kita harus lebih mementingkan kepentingan yang umum. Oke, silakan Ibu Nur Hayati tadi kayaknya angkat tangan. Oh, Ibu Anu ya, Yuniarti tadi ya. Silakan Bu Yuniarti. Mute suaranya. Iya Pak, terima kasih. Iya sudah Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau saya mengambil poin 3, yakni menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Seperti yang kita ketahui, sepertinya desa tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya sumbangsi tenaga, pikiran dari masyarakat tersebut. Dengan adanya sumbangan tenaga dan pikiran, sehingga tercipta desa Panglipuran sebagai desa terbersih di dunia. Oke. Oke. Ya, Ibu Yuni tadi, silakan Bu Yuni. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Yang saya ambil di sini poin kelima, yaitu berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini saya mengambil karena jika warga tersebut tidak berpartisipasi aktif seperti yang poin 3 dikatakan oleh Bu Nur Hayati, tidak mungkin desa itu bisa bersih seperti itu jika warganya saja tidak aktif atau peduli. Jadi saya mengambil di sini karena warganya berpartisipasi aktif dan peduli sehingga lingkungan desa Panglipuran itu bisa bersih dan terkenal di kancah dunia. Seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ya, silakan Pak Al-Amin. Ya, keterkaitan desa Panglipuran dengan indikator yang kelima. Ya. Silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak.
Kalau saya melihat slide ini yang berkaitan dengan Desa Panglipuran, sepintas saya melihat poin nomor 5 dan 6. Karena di poin ini ada menjelaskan tentang memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Maksudnya itu setelah kita mengetahui tentang kearifan lokal, mungkin tentang budaya kebersihan dan budaya saling menolong, kita bisa dengan sendirinya mengantisipasi ancaman-ancaman dari luar, misalnya individu-individu yang bisa menyebabkan kebersihannya berkurang, begitu Pak. Oke, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal. Mereka sangat patuh dengan kearifan lokalnya, baik dari sumber daya maupun dari budayanya. Iya, Pak. Kemudian mereka untuk poin 6-nya, Pak, mereka memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati dengan cara menonjolkan keunggulan dari desanya, yaitu tentang kearifan lokal sendiri itu untuk menjaga kebersihan dan budaya lainnya sehingga bisa dikenal di mancanegara. Oke. Ada yang menambahkan, Pak? Oh, silakan. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya di sini berpendapat yang untuk poin nomor 3. Jadi saya kaitkan dengan di desa tadi bahwa ketika dia sudah memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatannya, secara otomatis pasti dia di lingkungannya itu akan bersih, rapi, dan secara tidak langsung akan berdampak kepada kesehatan secara keseluruhan bagi masyarakat di sana, dan cenderung menciptakan lingkungan yang rapi dan bersih, terutama yang berhubungan dengan kesehatan mereka sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, makasih yang nomor 3. Oke, kita lanjut lagi, satu lagi yang ke-6. Ya, silakan Pak Adi. Ya, indikator mana yang ada keterkaitannya dengan Desa Panglipuran? Ya, Pak. Iya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, terkait dengan Desa Panglipuran yang terkait dengan poin 6, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini menurut saya yang berkaitan ini, mungkin dari keseluruhan ini berkaitan. Tetapi saya mengambil nilai, yakni menerap poin 5 dan poin 6. Yang 5 itu menerapkan jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan tahun 1945. Artinya apa? Desa sebersih itu tentunya mereka memiliki nilai semangat yang besar dalam membangun atau memberdayakan apa yang menjadi potensi di dalam wilayahnya. Artinya mereka bisa mengambil nilai semangat dari nilai-nilai perjuangan tahun 1945. Nilai juang atau nilai semangat yang mereka ambil dalam hal ini adalah masyarakat Desa Panglipuran. Kemudian yang kedua, itu tadi terkait dengan poin ke-6. Ya, terkait dengan poin ke-6, memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyat. Jadi memanfaatkan kearifan lokal ini, masyarakat Panglipuran
paham betul terkait dengan potensi apa yang bisa mereka kembangkan, yakni potensi kewilayahan yang didukung oleh sumber daya alam misalnya. Karena kita lihat tadi bahwa desa itu sangat asri, di banyak pepohonan yang tentunya bagaimana mereka bisa memanfaatkan itu, melihat potensi itu sehingga mereka bisa memanfaatkan kearifan lokal yang ada di wilayah itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adin. Ada yang menambahkan satu lagi dari teman-teman kita? Bu Alisa, silakan. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya memilih poin keempat, yaitu mempraktekkan clean and good governance dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, good governance yaitu adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Dan berkaitan dengan Desa Panglipuran, tidak mungkin masyarakat bisa membangun desa yang sebersih itu sampai terkenal di tingkat dunia dikarenakan penyelenggaraan manajemen pembangunan mereka yang solid dan bertanggung jawab. Sekian, Pak. Maaf, Pak, ayam saya berisik. Ayamnya ikut ikut latsar ini. Ikut Zoom. Jadi yang good governance ini adalah antara pemerintah dan masyarakat. Jadi itu pemerintah juga berperan, masyarakat juga berperan. Ya, pemerintah berperan, masyarakat juga berperan, kemudian swasta juga berperan. Jadi semua memperoleh hasil dan yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Jadi pengelolaan karena jadi desa wisata di sana banyak yang mengunjungi setiap hari, banyak sekali orang-orang yang ke sana. Ya, dan pemasukannya tentunya untuk masyarakat Panglipuran sendiri dan juga untuk pemerintah pajaknya, juga swasta juga berperan di situ karena swasta pemasok-pemasok cendera mata dan sebagainya. Nah, itu dari desa Panglipuran yang bersih akhirnya menumbuhkan perekonomian dan akhirnya kesejahteraan. Yaitu yang bisa itu tujuan kita ya. Jadi dari wawasan kebangsaan, kemudian ke nilai-nilainya, kemudian di lapangan seperti apa. Oh ternyata ini sangat melibatkan banyak orang, stakeholder, ya pemerintah, swasta dan masyarakat yang kemanfaatan dan kemakmuran, kesejahteraan itu akan terwujud. Itulah tujuan negara kita adalah gitu ya. Oke. Bapak Ibu dari secara tidak kita akan integrasi. Kenapa digiring? Disimulasikan sebuah gambar. Kalau kita bawa ke diri kita, organisasi kita dibawa organisasi. Ya, kemudian kita akan lanjut analisis. Setelah kita ada potretnya OPD kita,
potretnya rumah sakit atau puskesmas kita, sekolah kita akan menganalisis di sesi kedua. Ya, pakai alat apa ini? Pakai pisau kah, pakai parang kah untuk menganalisis apa yang sudah kita lihat. Nah, sebetulnya ini kita digiring untuk ke aktualisasi. Dari awal kita sudah dilatih untuk menganalisis gitu ya. Tapi di dalam wujud bela negara. Tapi besok di sesi yang kedua, adik-adik sudah diminta untuk menganalisis organisasinya. Ya, yang menuju aktualisasi apa yang akan saya lakukan di Latsar ini nanti. Jadi minimal adik-adik itu membidik 3 permasalahan minimal. Boleh 4, boleh 5. Misalnya, Pak Dokter, Pak Dokter di puskesmas atau di rumah sakit? Di puskesmas, Pak. Puskesmas mana? Puskesmas Sausu, Pak. Oh, Sausu. Oh, ini perawat-perawat rumpahan dengan keterampilan tertentu. Pak, kurang jelas suaranya, Pak. Betul. Ya. Membidik permasalahan yang ada di suara saya. Belum terdengar, Pak. Maaf, putus-putus, Pak. Didengar suara saya? Ya, sudah, Pak, sudah. Ya. Nah, jadi misalnya di puskesmas, oh perawat di sini kurang menerapkan SOP-nya misalnya. Oh, penyakit yang terbanyak di Sausu ini, itulah membidik juga guru misalnya. Oh, pembelajaran ini yang kurang. Saya menggunakan metode ini, gitu ya. Ya. Oh, tidak hanya pembelajaran, organisasi juga boleh. Sekolah, kebersihan sekolah kayaknya nggak tertata, lingkungan aslinya belum ada, boleh ambil begitu, tidak harus mata pelajaran. Oh, ini yang bermasalah minimal 3, ya, minimal 3. Ya, kita besok di sesi kedua akan membicarakan tentang analisis APKL-nya, USG-nya, Fishbone-nya itu di sesi kedua. Ya. Di sesi pertama ini, adik-adik akan diberi penugasan. Penugasan ini sudah ada di Kolabjar, tapi saya memberikan penjelasan. Yang pertama adalah adik-adik menonton video tentang perencanaan atau program nasional ya, yang ada di video itu pertama adalah isunya apa, identifikasi isu. Yang kedua penyebab isunya, apa yang menyebabkan itu. Yang ketiga solusinya, solusinya. Solusinya adalah kapasitas kita sebagai seorang CPNS. Ya, jangan memberikan solusi seolah-olah kita pejabat.
tapi solusi apa yang bisa kita lakukan dengan isu yang ada. Ya. Ya. Yang keempat, keterkaitan video itu dengan nilai-nilai bela negara. Jadi ada 4, identifikasi isu, penyebab isu, solusi, dan yang keempat, pertama identifikasi, kedua penyebab, ketiga solusi, keempat keterkaitan dengan nilai-nilai bela negara. Ya. Kalau solusi, kapasitas kita sebagai seorang ASN, ya, seorang PNS, bukan pejabat, ya. Ya, misalnya memberikan penyuluhan, ya, memberikan penyuluhan kan guru bisa juga dalam hal ini berperan dalam kasus itu. Ya, seolah-olah adik-adik hilangkanlah guru, dokter, terus sarjana teknik hilangkan. Yang penting kita ASN, peran ASN apa yang bisa kita lakukan. Ya, ini penugasan ini adalah penugasan jadi diaktualisasi juga identifikasinya, kemudian solusinya apa, melalui kegiatan-kegiatan. Kalau ini nggak ada pakai kegiatan, nanti diaktualisasi, nanti dia dua bertemu. Ya, mohon maaf saya tak keluar-keluar, mungkin nanti yang sesi kedua saya akan ke kantor. Ini saya di rumah ini. Mungkin di kantor bagus ya Bu Risna ya? Di kantor ini kadang turun, tadi ada berapa kali, 2 kali turun. Tapi suaranya pada ke sini ini apa? Jaringan sini atau jaringan pada yang ini? Iya, jaringan putus, saya kayaknya. Iya, putus. Oh, jaringannya pada iya. Pada sini alhamdulillah bagus pada. Iya, ya nanti misalnya adik-adik nanti diganti lagi lah jam sesi kedua, saya tambahin jamnya gitu mungkin. Oh iya, sampaikan ke Pak Hendra aja Pak. Iya, nanti kalau ini sudah lah karena saya di rumah ya. Ya oke, mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik tentang penugasan ini. Silakan. Sudah jelas ya kayaknya. Oke, jadi ini kelompoknya sudah saya bagi ya di Kolabjar ya. Kelompoknya saya sudah bagi. Jadi nanti setelah ini sesi kedua nanti adik-adik ya bisa saya awali karena masih ada waktu. Sebelum saya lanjut, maksud saya mungkin ada yang ditanyakan oleh adik-adik, silakan. Nomornya Pak Alamin yang upload, tapi setelah ini adik-adik berdiskusi atau mengambil kalau dekat-dekat. Ibu ini tetapi bisa lebih apa ya, lebih fokus lagi dan dijadikan satu permasalahan. Jadi jangan kesadaran dan minat itu jadi 2 ya. Jadi silakan Bu Yuni. Iya, Pak izin bertanya. Ini kan tadi
tugasnya itu saya kurang jelas Pak yang saya dengar di sini, apakah tugas individu atau tugas kelompok Pak? Tugas kelompok Bu Yuni. Oh iya. Ya, tidak ada tugas individu untuk besok yang analisis isu OPD atau tusinya kita masing-masing besok individu. Oh, ya terima kasih Pak. Ya, Minta maaf tadi enggak dengar. Ya. Ya, gimana Ibu Niputu, silakan. Ya, makasih Pak. Ini kebetulan tadi juga saya kurang mendengar, Pak ya, mungkin karena jaringan. Putus-putus. Kemudian, iya. Kemudian nih Pak, saya buka di Kolabjar ini belum diinfokan di sini, belum ada materi, belum terupload begitu materinya Pak. Oh gitu. Iya. Jadi dari tadi saya buka-buka, kayaknya belum terupload di sini. Saya buka, ada diinformasikan. Maaf ini pengampu materi belum mengupload materi, begitu tulisannya Pak. Oh ya. Ya. Tadi malam saya upload jam 10:30 tadi malam. Oh ya. Kayaknya sudah masuk karena sudah warnanya udah hijau gitu ya. Ada kalau biru itu kan masih kosong. Ini biru ini Pak. Tidak. Iya. Di situ saya cantumkan link. Anda saja kalau gitu. Kirim WA satu ketuanya. Maaf Pak, suaranya Pak tidak kedengaran. Ketua kelompoknya pada putus-putus. Ketua kelompoknya. Halo, didengar suara saya? Ya Pak, dengar Pak. Ketua kelompoknya siapa? Saya Pak. Oh Pak Amin. Ya Pak. Nanti kirim WA ke saya, nanti saya kirim ini materinya. Saya kirim linknya ya, link YouTube-nya yang untuk bahan diskusi. Bisa Pak. Iya. Mohon maaf tadi nomor handphonenya tidak kedengaran dengan jelas Pak, soalnya putus-putus. Kalau boleh diulang Pak. Di chat aja Pak Yanin pada nomor HP-nya, di chat saja di sini live chat supaya teman-teman lihat Pak. Suaranya Bapak di sini putus-putus. Oh ada ya sini. Oh ya Pak. Di materi. Terima kasih Pak. Siapa? Ya sudah. Oke, jadi nanti saya kirim ininya, linknya, kemudian ya, didiskusikan bersama. Ya, Bu Yuni ada yang ditanyakan? Iya Pak, sedikit. Tadi saya sudah buka yang di LMS Pak. Iya. Yang kemudian yang di sini pembelajaran agenda 1 saja, agenda 1 kan di situ ada 3 materinya Pak. Yang pembelajaran mandiri itu saja yang baru terupload Pak. Materi agenda 1 8 JP, yang PPT. Ya, yang video, Oh, sudah ada Pak YouTube. Yang menjadi prioritas adalah kurangnya kemampuan membaca. Maka kemampuan membaca ini Pak maaf, yang ada linknya itu ya Pak? Sudah. Iya Pak.
Link yang ada Papuanya itu. Oh iya, sudah ada Pak. Ya. Sudah. Oh ya sudah kalau gitu. Iya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ya mohon maaf ini saya kenapa tadi di rumah Bu Risna. Biasanya saya tuh rajin ke kantor loh. Iya Pak di kantor bagus. Iya. Terima kasih. Walaupun di kantor kalau pakai data sendiri juga lancar karena areanya mungkin. Karena wilayah saya ini, wilayah Tondo ini memang kehalang gunung. Kalau dari Kota Palu ini ada kehalang gunung itu jadi. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup di sesi ini? Sudah ya, penugasannya jelas ya. Sudah linknya sudah ada. Ya. Ya, Bu Asmina ini Saya aktualisasi nanti kita masih. Iya, Pak De. Iya. Teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan kepada pemateri? Bapak Ibu, kita menunggu untuk kembali ke room besar. Sampai dulu ya. Izin Pak De suaranya. Oh, selesai sih. Iya. Iya. Dengar suaranya. Suaranya putus-putus. Selain ini negara kincir angin. Oke, Bu Risna, mungkin sesi ini saya mohon maaf sekali karena jaringan di tempat saya dan mohon maaf saya siap siap melayani lah gitu ya. Oke, terima kasih Bu Risna, mohon maaf untuk teman-teman dan Bu Risna. Oke, terima kasih Pak Yani. Ya, untuk teman-teman semuanya telah selesai pemaparan materi dari materi kita, Bapak Insinyur Ahmad Yamin. Pada Bapak kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, untuk menunggu waktu sesi kita kembali ke room besar, teman-teman yang masih berada di room ini, persilakan. Kalau pas ada jam sudah ditentukan, kita teman-teman di sini pasti akan otomatis keluar. Untuk pada Yamin, mungkin tetap berada di room sini atau kembali ke room besar. Kita duduk bersama dulu. Iya, kita. Ya. Aku keluar langsung keluar sadarnya. Ya. Ini masih berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 9 menit. Siap 9 menit, Pak. 9 menit. Oh, gitu. Ya. Kalau mungkin di waktu yang ada sekarang mungkin masih ada yang mau diskusikan lagi ada waktu yang diberikan kepada Ibu Dewi. Silakan teman-teman. Atau mungkin pada Yamin sudah mau keluar dari room ini atau tetap berada di sini, silakan Pak. Iya, ya saya lanjut saja. Saya pikir saya ngelihatnya bukan di ini. Kami tambahkan sedikit Pak. Ibu Dewi ada tambahkan sedikit 10 menit ya. Ya, 10 menit ditambahkan karena keterlambatan dari awal tadi. Iya. Jaringannya Pak Yamin ini yang nggak kedengaran mungkin teman-teman Pak. Tapi ini sebenarnya itu kembali semua. Itu lanjut. Iya. Oh masih menanggapi. Iya. Aduh, suaranya. Ya, semua habis ini. Ya, 8 menit 36 menit, 8 menit 25 detik. Besok jam berapa? Izin ketua angkatan, ketua kelasnya siapa di sini? Pak. Oh, Pak Amin ya, Amin. Oke. Ya, nanti mungkin tiap sesi atau digilir lah. Atau tidak satu saja untuk yang recordingnya supaya datanya itu terkumpul tersendiri nanti serahkan ke panitia ya, Pak Rizal. Oke.
Jadi untuk recordingnya boleh di stop, mungkin selesai dari Pak Deyami untuk materi. Ya, di stop aja.